Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan coding tentang CRUD dan juga Bootstrap, yang mana pada kesempatan kali ini saya menyatukan semua folder dan file serta asetnya di dalam satu folder bernama CRUD Praktikum. Nah, pada CRUD Praktikum ini saya membagi menjadi dua folder kembali, yang mana folder yang pertama bernama aset, yang di dalamnya ada CSS dan juga JavaScript dari Bootstrap. Kemudian ada folder layout yang mana di dalamnya ada footer dan juga header yang nantinya akan digunakan pada index, serta beberapa file PHP yang ada di luar folder layout. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai koneksinya terlebih dahulu, yang mana koneksi pada kali ini saya menggunakan database bernama Tumbleweed. Database Tumbleweed ini saya tidak menggunakan password, yang mana pada database terdapat dua buah tabel bernama data jurusan dan juga data mahasiswa. Kembali lagi pada coding, yang mana koneksi sudah saya sambungkan pada LAN 10 sampai LAN 12. Saya menggunakan seleksi kondisi. Jika koneksi tidak terhubung, maka nanti akan tampil database gagal tersambung. Sedangkan karena database-nya sudah tersambung, maka file PHP-nya akan langsung keluar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk yang pertama tampil pada indeks ini, pada indeks ada beberapa file, ada beberapa coding yang sudah saya masukkan di dalamnya, termasuk include layout header, yang mana tadi ada pada folder layout, kemudian saya includekan ke dalam indeks PHP. Kemudian ada koneksi yang saya taruh di luar folder layout. Kemudian pada line 6 sampai line 7 adalah SQL atau coding yang digunakan untuk memanggil jumlah, untuk menghitung jumlah data mahasiswa, jumlah infor pada database pada tabel data mahasiswa. Line 9 sampai line 11 digunakan untuk menghitung jumlah sistem informasi yang ada pada data mahasiswa menggunakan query code. Kemudian yang di bawah untuk menghitung total jumlah jurusan, karena di dalam database saya hanya menginputkan dua jurusan, yang mana jurusan infor sama jurusan sistem informasi, maka di dalamnya hanya akan tampil dua jurusan. Kemudian jumlah data jurusan nantinya akan tampil di sini, karena pada database data jurusan saya hanya menginputkan dua jurusan, yaitu informatika dan sistem informasi. Nah, kemudian pada line 19 sampai line 22 saya menggunakan account untuk menghitung jumlah laki-laki pada data mahasiswa. Kemudian untuk line 25 sampai line 27 saya menggunakan count juga untuk menghitung jumlah perempuan yang ada pada data mahasiswa. Nah, kemudian di sini ada banyak kelas di dalamnya, karena untuk menampilkan CSS itu sendiri atau Bootstrap itu sendiri kita menggunakan kelas. Nah, karena di sini terdapat icon home, maka pada kelas di sini juga ada yang namanya penggunaan icon. Nah, kemudian pada line ke 40 data jurusan nanti akan dipanggil jumlah jurusan yang tadi telah saya inputkan di sini, nanti akan dipanggil menggunakan jumlah jurusan. Kemudian line ke 47 sampai line ke 70 di sini untuk menampilkan banyak mahasiswa informatika dan sistem informasi. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, pada program ini pemanggilan dilakukan pada line 15, pada line 5 sampai line 7 dan juga line 9 sampai line 11. Kemudian
kita akan masuk pada line 95. Ini terdapat footer. Footer itu sendiri terdapat JavaScript dari Bootstrap yang telah disediakan. Kemudian kita akan masuk ke menu data mahasiswa. Nah, pada data mahasiswa, query inner join untuk menampilkan semua isi dari database sehingga akan tampil seperti ini. Kemudian seperti biasa saya menggunakan tabel head dan juga tabel row, serta menggunakan tabel untuk pemanggilan mahasiswa, nama mahasiswa dan tanggal lahir, serta jenis kelamin dan nama jurusan. Untuk edit mahasiswa nantinya akan dilakukan berdasarkan dengan ID. Maksudnya jika kita melakukan edit mahasiswa pada mengedit, nantinya semuanya akan tampil berdasarkan dengan ID yang sudah kita buat secara increment. Nah, karena di sini sudah berulang kali saya mencoba, maka ID mahasiswa saya itu adalah 11 karena juga auto increment. Nah, sehingga nantinya pada edit berdasarkan dengan ID. Kemudian untuk melakukan edit kita menggunakan $post dan juga $get untuk melakukan edit. Ketika kita melakukan edit pada name mahasiswa, nantinya akan di post ke database yang mana pada tabel berisi name mahasiswa. Nah, kemudian jika kita sudah klik simpan, nantinya maka akan keluar window yang mana data berhasil diedit. Maksudnya jika kita klik simpan, nantinya misal kita ubah figur menjadi kita ubah ini saja menjadi 19, maka di sini akan keluar window yang mana data berhasil diedit. Nah, ini kita sudah berubah menjadi 19. Nah, kemudian untuk melakukan hapus, kita menggunakan query delete from untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan dengan ID. Maksudnya di sini yang akan dihapus berdasarkan dengan ID. Nah, karena di sini ID 1, maka yang dihapuskan 1, sedangkan di bawah ID 11, maka semua item yang ada pada ID 11 akan dihapus juga. Nah, kemudian untuk tampilan indeks, semisal kita akan menambahkan data baru, maka kita akan masuk ke data mahasiswa, kemudian tambah data mahasiswa. Nah, di sini karena kita sudah banyak mencoba, kita tinggal berubah sedikit-sedikit saja. Rahmadi Taufik menjadi NIM 20 di sini. Informatika kita ubah ke sistem informasi, atau kita coba yang perempuan saja, misal ibu, tanggal lahir jangan lupa, kemudian kita simpan data. Oke, maka di sini semua data yang sudah dimasukkan kita ubah ke perempuan. Nah, semua data yang sudah kita masukkan telah berubah. Untuk melihat apakah tabel kita realisasi atau tidak, maka kita ke home. Maka di sini ada 3 laki-laki dan 1 perempuan. Sedangkan untuk ibu sendiri adalah sistem informasi dan juga 3 data yang lain berupa informatika. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.